Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, saya mohon maaf sebelumnya. Jadi bukan untuk mengajarkan, apalagi pematahan gitu ya. Ini hanya sebatas mungkin di sekolah saya kebetulan, karena kebetulan sudah kurikulum 2013, ya saya juga jauh dari sempurna, tapi kita belajar sama-sama. Jadi mohon maaf. Untuk saat ini saya akan memposisikan sebagai guru, mungkin bapak ibu kalian jadi siswanya. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Apa kabar nih hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Ya baik, sebelum materinya kita mulai, kita berdoa dulu bersama-sama agar materi yang hari ini kita dapatkan itu bermanfaat buat semuanya dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin Pak Darla bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa. Untuk memperlancar kegiatan olahraga hari ini, ayolah kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Pak Darla. Jadi tujuan kita untuk berdoa adalah untuk pertama adalah mensyukuri ketika saat ini kita semua masih ada dalam lindungannya, masih bisa menghirup udara segar, masih bisa dalam sehat bugar. Maka penting sekali ketika kita harus betul-betul mensyukuri apa yang kita dapatkan. Baik, saat ini kita akan mencoba belajar tentang permainan bola besar. Yang akan kita mainkan adalah permainan bola basket. Mungkin minggu kemarin materinya bola sepak. Kita akan lebih fokus pada materi sekarang, yaitu bola besar tentang bola basket. Sebelumnya saya akan bertanya dulu, kira-kira apa itu tentang permainan bola basket? Bola yang dipantul-pantul, Bola Pak. basket itu permainan memasukkan bola ke dalam keranjang. Iya, betul. Ada yang mau menyempurnakan atau ada yang mau menambahkan atau ada sanggahan? Bola basket itu apa, Pak? Bola basket itu saya lemparkan dulu sama teman-teman. Ada yang tahu bola basket itu apa? Bola. Bola, Pak, bola. Oh, itu Kenapa bola, disebut Pak. basket permainannya? Kayak gini, Pak Guru. Ya, betul. Maksud itu. Kira-kira kenapa bola basket bolanya lebih besar dibanding bola sepak atau bola voli? Dari sananya, Pak. Punten, Pak. Memudahkan untuk memegang dan memantulkan. Oke, kita bisa amati bersama-sama. Di sini ada bola sepak, ada juga bola futsal. Dari segi fungsinya ini berbeda. Yang satu ditendang, yang satu ditangkap dan dilempar. Dari segi ukuran ini berbeda. Kira-kira apa yang menyebabkan ukuran bola basket lebih besar? Untuk Memudahkan untuk ditangkap. Oke, betul. Jadi intinya lebih memudahkan ditangkap. Kemudian bola basket ini lebih mudah memantul karena bagian-bagian dari teknik dasar bola basket itu banyak memantulkan bolanya, sehingga bola yang basket dengan futsal dengan sepak bola didesain berbeda. Ketika ini agak sulit. Pak, bola basket sama nggak beratnya sama bola voli? Berbeda. Kalau bola Kenapa berbeda? Lebih gede, Pak. Ukuran itu berapa, Pak, ukuran bola basket? Kayaknya tukang bolanya. ya, oke. Pertanyaannya bagus sekali, tapi mungkin saya akan menugaskan ibu bapak sekalian. Jadi cari tahu kenapa bola besar, bola basket besar dan berat. Itu dia tujuan dari kita adalah proses pembelajaran yang tadi tidak tahu, jadi tahu. Silakan cari sendiri, ada internet, ada TV, ada segala macam, atau bisa mencari tahu pada orang yang di bidangnya untuk mencari tahu. Oke, sekarang kita akan lebih fokus pada teknik permainan dasarnya. Kita akan belajar tentang teknik passing. Kira-kira ada yang bisa mencontohkan seperti apa teknik passing? Yo, yang dari madrasah. Kan banyak, Pak. Oke, sekarang ini biar lebih termotivasi, yang mau melakukan saya akan berikan nilai plus. Asik. Asik. Ada yang mau? Passing apa, Pak? Cespas dulu. Atau passing apa yang pernah dilakukan atau pernah dibayangkan atau pernah melihat seperti apa permainan passing dalam permainan bola basket? Jangan Pak Firman, Pak, jorok. Saya hanya berikan untuk Saya, Pak. 3 orang saja untuk penilaiannya. Awas jorok mainan. Tolong teman satu orang. Yang lainnya tolong perhatikan seperti apa. Oke, cukup. Kira-kira seperti apa atau betul atau tidak gerakan yang dilakukan tadi? Itu chest pass, Pak ya. Itu Cespas. Betul tidak?
Betul. Betul. Kenapa betul, Pak? Karena chest pass itu dilakukan dari depan dada dengan mendorong bola ke teman kita. Kalau dari segi tenaga yang dikeluarkan cukup atau tidak? Cukup karena jaraknya pendek. Kalau misalkan jauh, Berarti harus ditambah power. oke. Jadi pada intinya kesimpulan passing adalah memberikan umpan pada teman. Ketika kita melakukan umpan passing berlebihan, maka akan menyulitkan teman kita. Karena teman kita satu tim, otomatis kita harus memberikan senyaman mungkin. Maka dari itu dibutuhkan antara jarak dengan daya yang dihasilkan itu harus sesuai. Jadi diusahakan tidak terlalu kencang ketika jarak dekat, tidak juga terlalu pelan ketika jarak jauh. Jadi sesuaikan dengan fungsi dari passing tersebut. Oke, yang kedua mungkin ada teknik bond pass atau ya kita bond pass dulu. Ada yang tahu bond pass atau ada yang pernah mendengar? Saya mah dari madrasah dari kecilnya Pak, nggak tahu basket. Nggak ada lapangan. Lapangan. Ya tidak apa-apa Bapak, kebetulan di sini kita punya lapangan Pak. Jadi bisa belajar tentang bagaimana itu bond pass. Bapak bisa ke depan Pak. Nah, kalau mau modal jangan dilepas. Kalau kata ustaz saya harus berdoa dulu ke saya 5 kali Pak kalau olahraga. Oke, sebelumnya Bapak cari tahu dulu bond pass itu berasal dari kata apa Pak? Permainan. Bond. Ada permainan Pak ya? Permainan bond. Yang bola-bola itu dan itu memantulkan. Jadi dapat kita generalkan bahwa bond pass itu salah satunya adalah memantulkan. Itu passing mengumpan berarti umpan yang dilakukan secara dipantulkan. Bon bukan hutang Pak ya. Kami ke depan. Bon bukan hutang. Nah, Bon saya mah bon disuruh hutang. Ke warung ngebon. Gandeng. Pak, di situ harus dikeluarkan Pak, nggak pakai sepatu. Apa dari madrasah? Nggak punya. Iya. Kita pakai sarung kita mah. oke. Baik, kita amati dari pergerakan yang dilakukan oleh Panjat ini. Panjat melakukan lemparan dengan satu tangan. Betul atau salah? Salah. Sebetulnya tidak salah. Sempurna. Salah itu dalam suatu permainan tidak ada teknik baku yang harus betul-betul dimiliki total atau sempurna. Semuanya tergantung dari kondisi lapangan. Ada kalanya harus mengoper satu, ada kalanya dengan dua tangan, itu tidak masalah. Hanya saja kalau kita belajar teknik dasar yang paling betul, itu harusnya menggunakan dua tangan. Nah, karena Bapak dari madrasah, ya nggak apa-apa. Coba kita menggunakan dengan agak keblek. Oke, sekarang amati perbedaan antara menggunakan satu tangan dengan dua tangan. Kira-kira apa yang membedakannya? Kalau tadi satu tangan dari bawah, sekarang dua tangan dari atas Pak. Dari Oke, ada yang lebih sempurna atau ada yang lebih terarah? Jawabannya adalah akurasinya Pak. Satu tangan dengan dua tangan lebih bagus akurasinya dengan menggunakan dua tangan. Kita coba. Dua tangan. Itu mah dibanting Pak. Ya, bukan dulu buat. Jangan teman-teman dari madrasah dibanting cantik. Asing itu didorong Pak. Baru kita baru basket. Biasanya kelapuk ya. Kelapuk kita. Lah apa saya juga dari madrasah. Oke, jadi untuk orang-orang yang tadi melakukan, yang berani melakukan, saya berikan nilai plus. Bagi yang lainnya, silakan untuk memacu, gitu ya. Itu kondisi murid saya begitu Pak, tarik wajar saya begitu. Jadi untuk yang lainnya, tidak hanya sebatas penonton saja, tapi mencoba berani. Salah pun tidak apa-apa, tapi setidaknya setelah mencoba jadi tahu mana kelemahannya, mana kelebihannya. Jadi usahakan semuanya punya motivasi ingin nilai plus dengan mau menampilkan action di depan teman-temannya. Oke, saya tadi belum ngabsen. Kalau ngabsen satu-satu lama, saya tanya aja siapa yang tidak hadir hari ini? Duduk. Duduk kemana? Si Kacung Pak, Kacung. Pak Ijo Pak, Pak Ijo. Maman, Rasul. Duet Bang, nggak masuk. Neneknya Oke. menikah lagi. Sebelum kita langsung ke praktek, saya ingin kita berkomunikasi dulu atau menyimpulkan dulu. Barangkali ada yang mau menyimpulkan secara singkat dulu tentang teknik dasar sebelum kita langsung mempraktekkan. Apa aja? Simpulkan ditarik. Ayo, mungkin Pak, silakan. Ayo, Silakan. Bapak. Ini situasi siswanya lagi kurang semangat kan ya? Semangat. Kenapa nih kurang semangat? Galau Pak, kelamaan duduk Pak. Kalau kelamaan duduk memang jenuh juga. Oke, kita langsung bermain saja. Semuanya berdiri. Yeay. Main para pemain para pemain. Aduh, Pak. Pemain aja.
Dibagi gimana? Dibagi 2, Pak. Oke, nanti kita ada waktunya kita bermain. Tapi saat ini kita langsung main mintanya. fokus masih. Udah Pak, main langsung aja, Pak. Kakinya mana, Pak? Ini kaki, Pak. Baik, sebelum memulai, kita lakukan pemanasan dulu. Pemanasan ini penting dilakukan agar menyiapkan otot-otot ketika nanti pelaksanaannya kita mengalami cedera. Keselingkuh. Oke, silakan Pak Darla untuk memimpin Pemanasan. Awali pemanasan hari ini. Kemudian tangan-tangan gerak. Muat, Pak. Kiri aja ke kiri. Kiri, Pak. Tangan Pak. Tangan Pak. Orang muat ini. Pegang gerak. Maju jalan. Jalan. Panas, Pak. Panas, Pak. Panas ini nanti, Pak. Gak pakai sunblock, Pak. Berhenti gerak. Ada kanan gerak. Tangan-tangan gerak. Coba itu yang kurang tinggi ke depan. Terus maju lagi. Ada kiri gerak. Kita mulai gerakan dari atas ke bawah. Dimulai dengan tekan kepala dari atas ke bawah. Hitungan mulai 1, 2, 3. Udah pendek ditekan. 6, 7, 8. Oke. Siap. Kita posisi kaki ambil dari atas ke bawah. Tangannya nggak usah karena waktu. Hitungan 1 ke 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terima kasih. ketika bermain tanpa motivasi atau tanpa keseriusan itu akan monoton. Jadi kalau kitanya antusias, kitanya menikmati, kitanya bikin seru, insya Allah permainannya akan seru walaupun sederhana. Oke, untuk memulainya saya akan membagi menjadi beberapa barisan. Untuk yang 2 kelompok ini mungkin bisa ikut barisannya. Kita bikin 6 barisan. Ya, cemungut. Oke, untuk 1 dengan 2 itu berhadapan, 3 dengan 4 juga berhadapan, 5 dengan 1 dengan 2 berhadapan, 1, 2, masing-masing barisan. Barisan. Di sana dengan 2, 3 dengan 4, 5 dengan 1 sini 2. Sini Pak. yang lain yang belakang mengikuti. Oke, karena kita memiliki bolanya 3, jadi kita memaksimalkan. Kita bagi 3 kelompok. Pertama kita akan melakukan chest press dulu, sesuai tadi yang telah Bapak Ibu amati seperti apa. Tapi kita mencoba secara pasif dulu atau secara statis. Dari sini secara zigzag sampai balik lagi. Setelah itu baru kita secara dinamisnya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Dari sini Pak. Contoh, tuh, silakan. Contohin dulu. Bapak sana Pak. Ya. Contoh dong. Balik kanan. Salah, mun galau. Kita lakukan. Contoh. Terus sana maling. Woi. Keras. Sudah profesional. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan, pertama kita evaluasi dulu. Kira-kira umpan yang kita berikan sudah betul atau tidak? Ketika tidak, sepertinya seperti apa tangan yang harus kita lakukan? Nah, ini gerakannya silakan cari sendiri sampai betul-betul ini merasa oh ini terbaik. Kita coba lagi. Ya.
antara pertama dengan kedua sudah memiliki perbedaan. Bapak-bapak ibu semuanya sudah mulai hasil pengamatan, sudah mulai bisa menganalisis bagaimana untuk melakukan hasil lemparan yang baik. Sekarang kita coba dengan gerakan dinamisnya. Jadi karena di permainan basket tidak selamanya statis, jadi harus ada banyak bergeraknya. Kita coba dengan langkah kaki. Nantinya kita langkahnya ke samping sambil umpan, pas. Setelah itu hanya sampai sini saja, balik lagi disambung dengan yang selanjutnya. Mulai. Diusahakan akurasi power management langsung. Yang sudah belakang Pak. Yang depannya maju. Kagak ada bola. Aduh, sakit. Aja mengkonon ge. Emang nakal Pak yang Dan gimana? siap-siap dulu gerakan awal. Oke, jadi tadi kelihatan ketika kita pada saat berlari itu menjadi tantangan lagi. Pada saat kita harus berlari, kemudian kita harus mengontrol bola dan kita harus memberikan umpan, itu dibutuhkan akurasi dan kemampuan yang lebih. Nah, ini diusahakan lakukan di rumah secara rutin yang nantinya akan menambah skill masing-masing. Kalau di rumahnya nggak punya bola Pak, Beli. Perawatannya luntur. Ya baik, dari yang tadi kita lakukan kita dapat simpulkan bahwa permainan basket itu bermain secara tim, secara berebu, dibutuhkan kerjasama yang kuat, dibutuhkan saling menghargai yang kuat. Maka di sini kita diwajibkan untuk bisa bekerja sama, bisa untuk saling menghargai, bisa untuk bersikap sportivitas. Jadi tidak hanya bermain saja, karena nilai-nilai yang penting di dalamnya justru seperti itu. Ada kalanya kita harus menghargai lawan ketika lawan lebih bagus, ada kalanya kita harus menerima kekalahan dengan lapang dada. Jadi itu yang lebih penting daripada bermain bagus tapi tidak bisa menerima kekalahannya. Oke, sebelumnya ada yang ingin menyimpulkan dari apa yang awal kita sampai akhir dilakukan? Pak Ijo mau nanya Pak. Boleh? Itu nggak bisa nangkapnya Pak. Nggak tahu cara nangkapnya. Kira-kira kenapa? Kakinya panjang Pak. Aji, ganti nama Pak Ijo aja. Kenapa tidak bisa menangkap? Belum diajarin Pak. Kemarin nggak masuk ya? Nabrakin teman Malas Pak. Ya, pertama seperti ini Pak. Yang namanya belajar itu butuh proses. Ketika tidak bisa, wajar. Karena kita dalam proses pembelajaran. Tapi yang tidak boleh adalah pesimis, hilang motivasi, sampai akhirnya tidak mau melakukan. Justru dengan belajar, walaupun pertamanya sulit atau ditertawakan orang lain, tapi itu bagian dari proses. Kita harus melewatinya, sampai nantinya minimalnya, kalaupun tidak mahir, kita bisa menangkap dan lempar bola. Dan ini jangan pesimis, disupport juga dengan yang lainnya, karena ini teman kita juga. Jadi diusahakan tidak ada yang tertinggal, semuanya mau maju, mau untuk berkembang, jangan sampai dikucilkan. Jadi seperti itu untuk panjat. Jadi harus punya jiwa ingin bisanya lebih dengan mau melakukan teknik-teknik dasar yang tadi. Oke, ada yang mau menyimpulkan? Kita belum disimpulkan. Kenapa Pak Guru manggil kita nih Bapak? Dilihat dari segi fisik. Masalahnya ada Pak Haji. Ini adalah bikin sebuah analisis dari segi video atau wawancara atau yang lainnya tentang kesimpulan dari permainan basket itu sendiri, kemudian teknik-tekniknya mengapa harus demikian, sampai nantinya bisa menyimpulkan, sampai minggu depan kita presentasikan. Jadi apa yang kita ajarkan hari ini bisa dapat dimaknai, bisa dapat dimengerti secara keseluruhan, tidak hanya prakteknya saja, tapi bagian-bagian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga secara keseluruhan dapat kita ambil materinya. Oke, sebelum kita selesai, kita berdoa dulu.
dengan bersyukur karena pada saat proses kita berjalan sesuai dengan yang diharapkan, tidak ada hal yang tidak diinginkan, dan kita berdoa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Yasin. Selesai. Terima kasih.